selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mengajak kita untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai berdoa. Baik, kita lanjut pada pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita dengan subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan. Dalam pembelajaran 1 ini kita akan belajar 2 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, untuk pembelajaran pertama, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada. Di sini ada teman-teman kita yang sedang berdiskusi tentang teks non-fiksi. Ada yang bertanya, masih ingatkah teman-teman tentang teks non-fiksi? Lalu ada teman-teman lain yang menjawab bahwa mereka masih mengingat tentang teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Baik, kita lanjut. Di sini ada contoh-contoh teks non-fiksi. Yang pertama, karya ilmiah. Yang kedua, laporan berita. Yang ketiga, tulisan sejarah. Dan yang keempat adalah biografi. Teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Cara untuk mengidentifikasi teks non-fiksi. Di sini ada 4 cara. Yang pertama, kita membaca teks dengan cermat. Yang kedua, kita mencatat ide pokok teks. Lalu yang ketiga, kita membuat peta pikiran. Dan yang keempat, kita menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok tersebut dalam peta pikiran. Di sini ada sebuah bacaan yang Ibu siapkan. Ibu minta supaya anak-anak coba membaca dengan cermat bacaan yang ada dalam halaman tersebut. Nah, setelah membaca bacaan yang sudah ada, coba kita mengidentifikasi peristiwa apa saja yang terdapat pada teks non-fiksi yang ada. Nah, di sini kita bisa buat peta pikirannya dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Peristiwa yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Beta Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Wabarobo terletak di dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi itu, air tanah sulit untuk didapatkan. Baik, kita lanjut. Dalam mata pelajaran IPA ini, kita akan belajar tentang manfaat air. Nah, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Kita tahu bahwa air itu sangat diperlukan bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan yang ada di bumi. Apa saja manfaat air? Nah, coba kita lihat. Ini adalah gambar bentuk bumi. Bumi adalah salah satu planet
yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Di sini ada beberapa manfaat dari air, yaitu yang pertama bagi tumbuhan, yang kedua bagi hewan, dan yang ketiga bagi manusia. Kita lihat dari tumbuhan. Salah satu manfaat air bagi tumbuhan yang pertama yaitu untuk melakukan proses fotosintesis, di mana kita tahu bahwa salah satu bahan yang digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis ini adalah air. Yang kedua, manfaat air bagi hewan. Hewan memanfaatkan air untuk minum dan juga untuk membersihkan diri. Dan yang ketiga, bagi manusia. Manfaat air bagi manusia yang pertama untuk minum, yang kedua untuk mandi, yang ketiga mencuci, yang keempat memasak, yang kelima mengairi sawah, yang keenam sebagai sarana transportasi, dan juga air dimanfaatkan manusia untuk pembangkit listrik. Masih ada lagi manfaat air yang lain untuk manusia atau untuk kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, mungkin itu saja sekilas materi yang Ibu sampaikan. Mungkin kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yang akan datang. Tapi sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini, Ibu mengharapkan agar anak-anak di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker bila ingin keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan di air mengalir. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.